baiklah kalau gitu. Saya berangkat itu tepat waktu. Jam 9 diundang, jam 9 saya datang. Nah Ustadz, ini orang-orang kan pada belum datang. Ini kan ngerepoti panitia Ustadz ini. Saya kan jadi telepon-telepon ke semua ini. Jadi semuanya ditelepon. Ustadz wis teko, Ustadz wis teko tuh. Wah kira yo opiak-opiak kuape podo ketebukan kabeh ya kan. Ustadz lain kali ndak usah terlalu tepat lah Ustadz. Ini kan bukan masuk sekolah, ini kan pengajian katanya gitu. Baiklah kalau gitu, saya datanglah agak lambat. Ya diundang jam 9, saya datang setengah 10. Setengah 10 saya datang, Ustadz ini kok terlambat sih? Sudah diundang jam 9. Coba Tuhan, padahal pengajiannya ya cuman itu orangnya. Tapi beda memang sama ulil absor nih, jangan luar biasa. Tepuk tangan dong sama ulil absor. Saya itu tidak sengaja, betul. Nah ini ahlan wa sahlan wa marhaban beliau itu. Beliau saya sering ketemu di rumah sakit, tapi tetap sehat beliau walaupun di rumah sakit. Pak Wagidi, monggo. Beliau ini memang betul satu-satunya sesepuh kita ya. Karena memang satu-satunya itu dalam bahasa Arab disebut dengan wahid. Ya, beliau inilah. Monggo Pak Wagidi. Ya, Masya Allah, seperti sudah saudara sendiri, dan mudah-mudahan nasibnya Pak Wakidi bejo ya. Karena memang namanya Pak Bejo sesuai dengan namanya. Bapak Haji dan Ibu Hajah yang saya hormati, ini tadi baru romantika waktu di Tanah Suci Pak. Jadi saya itu tidak sengaja kemudian ketemulah sama rombongan ulil absor nih di satu hotel di Mekah, betul ya? Kita di musola, tiap hari di musola ya. Masya Allah, sampai bosen ini ustadznya kok cuman ini aja gitu. Pak Zulfi itu suaranya ya pancet, kayak biyen yang ngono, mukanya ya pancet ya, betul ya. Mudah-mudahan saya kesini tidak membosankan ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur sesuai dengan nama ulil absor itu dari kata basirah. Basirah itu artinya orang yang punya mata hati yang cemerlang. Jadi ini yang datang ini cemerlang semua hatinya ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberikan mata hati yang cemerlang, yang mudah untuk menerima hidayah. Karena tadi ada titipan pertanyaan, jadi ini saya merefleksi, karena merefleksikan Maulid Nabi nih ya. Masya Allah, ada 4 sifat yang utama. Kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya di masjid itu, tapi rasanya kok nggak habis-habis ini akhlak beliau itu kita terus renungkan ya. Ini tadi makanannya 4 sehat 5 semburat loh gitu. Jadi kalau 5 sempurna itu kan biasa. Ini 5 semburat di mana-mana ada makanan ya. Nah, nama samurat aja. Akhlak beliau itu memang betul-betul tidak hanya diakui oleh kawan, tapi bahkan diacungi jempol oleh lawan. Suatu saat beliau itu lewat di sebuah perempatan yang selalu beliau itu diludahi oleh orang Yahudi. Di saat itu ketika beliau berangkat ke masjid, kok tidak ada lagi orang itu. Lalu ditanyakan kepada seorang sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah engkau ada orang yang di ujung jalan itu yang selalu berdiri ketika aku mau berangkat ke masjid?" "Oh iya ya Rasul, itu orang Yahudi." "Ya, tapi kenapa hari ini kok tidak ada orang itu? Orang itu tiap hari meludahi aku." Nah, Nabi tanya itu, "Kira-kira kok gak ngidoni meneng ngono lho dina iki aku." Bapak Ibu, kira-kira lek ana wong ngono iku enake lek ketemu digapakno? Hah? Lah iya iku kasih door prize ya. Nah.
Lek dikai dor ya dikai presnya tok ya. Nah, jadi orang yang menyakiti Nabi itu sampai ditanya, kok hari ini ndak ada yang meludahi aku lagi? Ya Rasul, ternyata orangnya itu sakit. Coba antarkan aku ke rumahnya. Jadi ketika Nabi masuk ke rumahnya itu ya tok-tok biasa. Siapa di luar katanya? Aku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibnu Abdillah. Nah ini nih orang Yahudi yang sakit sedang terbaring ini tambah nemen, tambah greges lah kira-kira. Waduh iki Muhammad sing wingi tak idoni ku teko iki kira-kira lek bahasanya orang Malang tuh apa jenenge? Ngelabrak ya, wah, ngeluruk ya. Waduh ya apa iki? Begitu masuk, pertanyaan pertama dari Nabi adalah, kenapa engkau tidak meludahi aku hari ini? Coba itu, ono wong unmu kaya ngono iki coba. Dari lek takon meneh kon ngono kan. Nantang aku ngono kira-kira. Ini ternyata pertanyaan itu membuat orang Yahudi ini malah segan dengan Nabi. Aku sakit, wahai Muhammad katanya. Jadi disambangi, padahal Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dan Abu Gosok yang lain itu belum nyambangi. Kok Nabi Muhammad itu nyambangi dulu, padahal Nabi yang diludahi. Kita bisa membalas kebaikan dari orang yang memusuhi kita itu luar biasa, betul ya? Saya jadi ingat ketika kita itu di Arafah, masih ingat enggak? Siapa yang waktu panas-panas itu enggak dapat tempat? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang waktu itu? 11 orang. Terus apa yang terjadi? Nangis ya. Merasa berdosa enggak waktu itu? Maksudnya kalau orang kena panas-panas itu istighfar apa enggak waktu itu? Waktu itu gimana rasanya? Kepanasan? Enggak kepanasan ya? Gitu enak-enak ya. Oh betul betul. Termasuk masuk ke tenda ya. Keronta-ronta. Masya Allah. Siapa yang merintahkan waktu itu? Ya. Gitu ya. Ya, saya ingat betul waktu itu saya tanya sama jamaah saya, karena jamaah saya itu kan 250 ya. Terus saya tanya, seandainya, saya bilang gitu, Bapak Ibu lihat itu yang ada di luar tuh, itu kan, itu jamaah haji juga kan, ya. Seandainya kita tuker nasib, Bapak Ibu yang di luar, orang itu yang di dalam, kira-kira rasanya gimana? Katanya. Mereka lalu, iya Ustadz ajak masuk lah Ustadz, gitu katanya. Akhirnya memberi tempat. Iya kan? Tapi kalian itu, coba Bapak Ibu lihat kanan kiri, masih ada nggak ya? Nggak apa-apa, sempit-sempit. Ya bener? Nah akhirnya terus saya katakan, baiklah kalau memang Bapak Ibu yang ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan yang lebih daripada yang kita rasakan. Nah begitulah akhirnya. Senang lah kita itu ya, pokoknya ayo masuk semuanya. Begitulah kita ini di tanah suci ya. Kira-kira di tanah air masih gitu nggak ya? Masih. Iya. Begitulah Bu, tafassahu fil majalisi. Mari kita itu berlapang-lapang di dunia ini. Untuk apa sih kita ini? Kalau kemudian ada orang lalu, lo gak cukup gone gitu kan ya. Padahal sebenarnya Allah tuh sudah melapangkan. Tidak hanya melapangkan tempat kita, tapi melapangkan hati kita. Itulah ciri-cirinya ulil absor. Mata hatinya yang cemerlang sehingga dia bisa melihat situasi dan kondisi. Oh ternyata seperti itu. Dan apa yang terjadi Nabi tadi itu begitu tanya, orang Yahudi itu kemudian insaf,
dan kemudian masuk Islam. Saya dengar yang ikut ulil absor tuh banyak teman-teman kita juga ya, yang mungkin masih awam untuk beribadah haji, mungkin beribadah umroh, tidak tahu apa-apa. Ya justru itulah bermanfaat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirotan biidnillah. Siapa tahu dengan yang sedikit ini kita justru mendapatkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Karena kalau yang banyak itu kan sudah banyak yang membimbing. Kalau yang sedikit kan belum ada yang membimbing. Maka ulil absor itu nanti akan mendapatkan kebesaran dari Allah walaupun dengan jumlah yang kecil. Begitulah Nabi itu membesarkan sahabatnya ketika akan berperang. Kalau berperang cuman jumlahnya salasu mi'ah, 3, masih ingat itu? Salasu mi'ah itu berapa? 300. Oh, dari Mekah itu langsung bisa ya hafalan-hafalan. Sudah bisa nawar-nawar ya waktu itu ya. Masya Allah. Itulah enaknya belajar bahasa Arab di Mekah itu ya, langsung wis lancar kabeh. Terutama lek tuku-tuku lho. Lah iya iku Masya Allah, dituawar sampai elek ngono pokoknya. Uang Jokowi ya, Masya Allah.